Ya pemirsa, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan Bupati Mirwan MS saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umroh saat Aceh dilanda bencana besar. Hal ini mendapat perhatian dari Presiden Prabowo Subianto dan meminta untuk segera diproses. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, langkah yang dilakukan Mirwan MS meninggalkan Aceh Selatan di tengah bencana sangatlah fatal. Bima Arya mengatakan Mirwan saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Dan hari ini informasinya Bupati Aceh Selatan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim inspektorat kami. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap yang kemudian disampaikan kepada Mahkamah Agung begitu. Bima Arya menambahkan para kepala daerah sudah diingatkan oleh Mendagri Tito Karnavian untuk bersiap-siap menghadapi bencana di wilayahnya masing-masing. Namun masih ada saja kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya di saat bencana terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Prabowo Subianto meminta Mendagri mencopot Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat dilanda bencana. Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan dampak banjir bandang Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas penanganan banjir Sumatera. Ratas digelar di Posko Terpadu Penanganan Bencana Alam Aceh di Landasan Udara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar Aceh. Rapat diikuti oleh sejumlah menteri dan para bupati wilayah terdampak. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo sempat menyindir Bupati Aceh Selatan yang pergi umroh saat bencana. Presiden meminta Mendagri Tito Karnavian untuk mencopot pejabat daerah yang meninggalkan wilayahnya saat terjadi bencana. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dan kalian bahaya meninggalkan anak buah, waduh itu nggak bisa tuh soal itu. Tidak hanya itu, dalam rapat terbatas Presiden Prabowo memastikan bantuan dari pemerintah untuk korban banjir mulai dari bantuan logistik hingga infrastruktur dilakukan secepatnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melepas para warga binaan di salah satu lapas di Aceh Tamiang yang terdampak bencana banjir bandang. Hal itu dilakukan mempertimbangkan nyawa warga binaan saat darurat bencana terjadi. Menteri IMIPAS Agus Andrianto mengatakan pihaknya terpaksa melepaskan seluruh warga binaan demi keselamatan mereka. Pasalnya salah satu lapas terdampak banjir dengan ketinggian hingga atap lapas dan berbahaya bagi penghuni lapas. Meski demikian, Dirjen Pemasyarakatan akan mendata ulang warga binaan yang dilepas saat banjir bandang terjadi. Ada beberapa lapas lain di Aceh yang juga terdampak banjir bandang. Hal itu membuat warga binaan harus dipindahkan ke lapas lain untuk sementara. Ya pemirsa, bermodal sebuah jerigen seorang babinsa menerjang banjir bandang demi mengevakuasi bayi dan lansia.
Sertu Giman Syahputra berhasil menyelamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syahputra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya, ya Allah. Pemerintah kan alam. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Sarang baru yang bernama Giman Syahputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia, dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Syahputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kan nih Pak. Tim SAR lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syahputra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Pemirsa, ratusan bangkai mobil teronggok di jalan raya di sekitar kawasan Tamiang Sports Center Aceh Tamiang. Korban memilih menuju Tamiang Sports Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Kabupaten Aceh Tamiang salah satu wilayah yang mengalami dampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Ratusan kendaraan terendam banjir bandang di sekitar kawasan Tamiang Sports Center Aceh Tamiang. Mobil dari berbagai jenis dan merek hingga bus terbengkalai di jalan raya. Para pengendara yang terjebak di lokasi tersebut awalnya berupaya menyelamatkan diri karena menganggap kawasan Tamiang Sports Center lebih tinggi dan aman dari terjangan banjir. Korban memilih menuju Tamiang Sports Center sebagai tempat penyelamatan sebelum akhirnya arus air datang lebih besar dari perkiraan. Sebelumnya, banjir bandang yang melanda Aceh Tamiang kembali menjadi perhatian nasional setelah muncul laporan sejumlah desa di wilayah tersebut lenyap tersapu derasnya arus. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan.